Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dopebri dengan NIM 20106111254 dari kelas Tipikor dan TPPU kelas D ingin mempresentasikan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian ada peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah TAP MPR RI nomor X1 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kemudian ada Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011. Kemudian ada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012. Kemudian ada Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 sampai 2025 dan jangka menengah tahun 2012 sampai 2014. Kemudian ada pembagian tindak pidana korupsi. Yang pertama atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi murni, di mana tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Kemudian ada tindak pidana korupsi tidak murni, di mana tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi umum, di mana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Yang kedua adalah tindak pidana korupsi PN atau penyelenggara negara, di mana tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian ada atas dasar sumbernya, yang pertama adalah tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP. Tindak pidana korupsi yang menunjukkan pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya sebagaimana pasal 23 yang menarik tindak pidana pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi. Kemudian ada tindak pidana korupsi yang oleh UU PTPK yang dirumuskan tersendiri, di mana tindak pidana ini merupakan tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi bagaimana dirumuskan dalam pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24. Kemudian ada dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi aktif, di mana tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif atau perbuatan materi yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Kemudian ada tindak pidana korupsi pasif atau negatif, di mana tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif sebagaimana bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif atau disebut perbuatan pasif. Kemudian ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama
kerugian keuangan negara, kemudian ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, kemudian ada perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ada gratifikasi. Kemudian tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang pertama adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi dalam pasal 21. Kemudian ada tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, pasal 22 junto pasal 28. Kemudian ada bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, pasal 22 junto pasal 39. Kemudian ada saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, pasal 22 junto pasal 35. Kemudian ada orang-orang yang memeriksa rahasia jabatan, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, pasal 22 junto pasal 36. Kemudian ada saksi yang membuka identitas pelapor, pasal 24 junto pasal 31. Kemudian penyebab korupsi dari aspek perilaku individu, yaitu ada sifat serakah, tamak, rakus, manusia. Kemudian ada gaya hidup konsumtif, moral yang lemah. Kemudian ada aspek sosial, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Kemudian ada aspek politik, seseorang bisa menangkan kontestasi dalam membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Kemudian ada aspek hukum, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Kemudian ada aspek ekonomi, tindak pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dampaknya adalah satu, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, kemudian dua, adalah menurunnya investasi, tiga, meningkatnya kemiskinan, empat, meningkatnya ketimpangan pendapatan korupsi, yang terakhir adalah menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Kemudian peran serta masyarakat, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian ada hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Kemudian ada hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Ada hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari. Yang terakhir adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, pada diminta hadir dalam proses penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang. Pengertian pencucian uang. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Subjek hukumnya adalah setiap orang dan korporasi. Tindak pidana asal, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembagian tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah tindak pidana pencucian uang aktif. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang-uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang pasif. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelapor sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010. Kemudian ada dasar hukum tindak pidana pencucian uang. Undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang berbeda dengan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi.
TPPU memiliki undang-undang sendiri yang khusus mengatur tentang pengertian kriteria dan hukuman yang dijerat kepada pelaku TPPU. Undang-undang yang mengatur TPPU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada pidana korporasi, pidana pokok adalah pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah, pidana tambahan pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan atau pengambil alihan korporasi untuk negara. Dasar penjatuhan pidana korporasi dalam hal tindakan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 dilakukan oleh korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi apabila dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, kemudian dilakukan dengan rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, kemudian ada dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi. Kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kemudian ada tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ada koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Kemudian ada monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir adalah tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian ada upaya untuk memberantas korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Yang pertama adalah strategi represif. Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Kemudian ada strategi perbaikan sistem, di mana perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Kemudian ada strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi memiliki andil yang penting. Perlu dibentuk LSM yang efektif dalam menangani kasus korupsi sehingga kontribusi yang mampu mendorong kasus semacam ini tidak terus tumbuh dan menjadi permasalahan berkepanjangan. Pendidikan politik dan anti korupsi kepada masyarakat sangat diperlukan, terutama peran serta partai politik dalam mewujudkan negara yang demokratis yang tidak korupsi. Rekrutmen dan kaderisasi politik yang kredibel bukan hanya dicari dari kalangan yang memiliki dana saja, sehingga ke depan memiliki potensi korupsi untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.